Gengs, kali ini kita akan membahas mengenai film Korea yang berjudul Unlock. Kita gas langsung saja ke ceritanya. Ada seorang gadis yang bernama Nami yang sangat bergantung sekali dengan smartphone. Nami bekerja sebagai marketing di salah satu perusahaan startup. Nami juga membantu. Di suatu malam, Nami kehilangan ponselnya ketika sedang dalam perjalanan pulang. Hingga ada seorang pria yang menemukan handphonenya Nami. Pria tersebut kemudian mendapat panggilan telepon dari teman Nami dan menjawab panggilan tersebut dengan menggunakan aplikasi sehingga mengeluarkan suara wanita. Ternyata pada malam itu Nami sedang dalam keadaan mabuk dan kehilangan handphonenya. Tapi teman Nami menyarankan untuk menghubungi orang yang menemukan handphone dirinya. Nami tidak sadar bahwa yang menemukan handphone miliknya adalah seorang pria. Nami tidak merasa curiga sedikit pun. Nami kemudian ditelepon oleh orang yang menemukan handphonenya dan memberitahukan bahwa handphonenya dalam keadaan rusak, namun dia telah memperbaikinya dan meminta Nami untuk mengambil handphonenya di tempat reparasi handphone. Dan kemudian alamatnya pun diberikan kepada Nami. Dan Nami pun langsung menuju ke tempat servis handphone yang dimaksud. Dan Nami disuruh untuk mengisi formulir dan mencantumkan password dari handphone miliknya. Dan di saat perbaikan, pria misterius yang dikenal sebagai John Young menambahkan spyware ke handphonenya Nami. Ketika Nami menggunakan handphonenya, pria tersebut bisa melihat segala kegiatan yang Nami lakukan tanpa Nami sadari bahwa dia sedang dimata-matai. Bahkan pria tersebut juga bisa mengakses media sosial dan chatnya Nami. Saat malam hari, pria tersebut mengumpulkan seluruh data mengenai Nami hingga mengetahui alamat dan juga kode akses masuk ke rumah Nami. Sebuah foto telah terposting di akun sosial medianya Nami dengan kata-kata melecehkan rekan kerjanya. Dan hal itu membuat Nami dipecat dari pekerjaannya. Dari situlah Nami baru menyadari bahwa handphonenya telah diretas. Sementara itu, seorang detektif yang bernama Jiman sedang menyelidiki kasus pembunuhan yang sangat mengerikan. Dan Jiman pun berpikir bahwa semua pembunuhan ini berhubungan dengan putranya. Kemudian pria misterius yang mengaku namanya Jun Young terus berada di kehidupan Nami. Lain hari, Jun Young membantu Nami untuk mengetahui siapa yang meretas handphonenya. Bahkan Jun Young menghasut Nami untuk mencurigai teman bahwa dia yang melakukan peretasan tersebut. Ayah Nami pun berusaha untuk memperingatkan Nami agar menjauhi dari Jun Young karena dia merasa curiga dengan perilaku dari pria tersebut. Dan Jun Young pun yang mengetahui percakapan Nami dan ayahnya melalui handphone Nami yang diretas berusaha untuk menyingkirkan ayah Nami.
Kemudian di saat Nami menyesal karena telah menuduh temannya yang meretas handphone miliknya, Nami teringat dengan pria yang memperbaiki handphone miliknya dan meminta akses password kepadanya. Di lain sisi, Jiman yang dibantu oleh rekan detektifnya terus menyelidiki kasus pembunuhan hingga sampai ke toko servis handphone Junyong. Nami pun datang ke tempat tersebut dan bertemu dengan Jiman serta menceritakan bahwa handphonenya pun telah diretas oleh Junyong dan mereka pun bersepakat untuk bekerja sama menangkap Junyong. Nami dan kedua detektif tersebut merencanakan untuk memancing Junyong agar bisa datang ke rumah Nami. Akan tetapi rencana pertama untuk menangkap Junyong gagal dan Nami pun diantarkan pulang oleh kedua detektif tersebut. Namun sesampainya di rumah, Nami dikejutkan oleh sosok Junyong yang ternyata sudah berada di rumahnya. Junyong saat itu marah bahwa Nami telah menggagalkan semua rencananya. Kemudian Nami dan ayahnya diikat di dalam bak mandi dengan air yang terisi penuh. Tak lama berselang, kedua detektif tersebut kembali ke rumah ayah Nami dan langsung menodongkan pistol kepada pria yang mengaku Jungyeon tersebut. Sang pria mengaku kepada detektif Jiman bahwa dia adalah putranya yang bernama Junyong. Akhirnya Jiman mendapatkan fakta bahwa anaknya yang bernama Junyong menjadi korban pembunuhan dari sang pria psikopat ini. Semua detail mengenai informasi dari putranya Junyong diketahui oleh sang pria misterius tersebut hingga dia mampu untuk mengelabui dari detektif Jiman. Di akhir film, Nami pun menembak sang pria misterius yang telah selama ini menguntitnya. Gimana gengs? Seru kan filmnya? Terima kasih sudah menonton dan jangan sampai lupa untuk subscribe channel ini. Sampai jumpa.